Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Nah, kali ini agak beda. Jadi aku mau share budgeting bulanan aku, bagaimana aku mengelola keuangan rumah tangga setiap bulannya dengan penghasilan suamiku itu harian ya teman-teman. Di sini aku nggak ada maksud apapun, aku murni ingin menularkan semangat pada teman-teman semua yang udah ada niat budgeting tapi masih maju mundur. Yuk bareng aku, karena budgeting ini tuh banyak manfaatnya ya teman-teman. Salah satunya bisa menghindarkan kita dari hutang. Oke, langsung aja. Ini ada beberapa barang ya yang aku gunakan untuk budgeting. Salah satunya tuh dompet disiplin keuangan, atau orang itu biasanya nyebutnya dompet pintar ya. Nah, di dalam dompet pintar ini aku tempel beberapa stiker sesuai dengan kebutuhan aku. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, ini ada buku catatan untuk monthly budgeting atau untuk mencatat budgeting aku. Terus selanjutnya ini ada binder, itu untuk saving atau untuk sinking fund aku. Nah, sinking fund tuh apa? Nanti aku jelaskan ya. Nah, di buku ini setiap bulannya itu aku catat untuk aktivitas keuangan aku ya teman-teman. Jadi di sini aku tulis untuk budget bulan Desember 2022, dan untuk uang yang aku kelola itu sejumlah 4.500.000. Nah, aku bagi untuk 3 kategori ya, giving, saving, dan juga living. Di sini aku udah tulis supaya durasinya itu nggak kepanjangan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada giving, itu meliputi sedekah, jumlahnya 200.000. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, untuk orang tua gimana? Untuk orang tua itu kalau menurut aku itu bergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kita memang dalam 1 bulan bisanya mengeluarkan segitu dan kebetulan orang tua sedang butuh, itu bisa diberikan kepada orang tua. Karena untuk sedekah itu memang diutamakan untuk orang terdekat dulu ya. Salah satunya ya orang tua atau saudara. Tapi kalau memang kita punya rezeki lebih dan bisa mengeluarkan khusus untuk orang tua setiap bulannya, itu juga lebih bagus lagi. Jadi disesuaikan aja dengan pribadi masing-masing ya teman-teman. Yang penting itu niatnya dan ikhlasnya. Nah, selanjutnya di sini ada saving. Saving di sini itu ada sinking fund ya. Jadi yang pertama itu ada Idul Fitri 150.000, ada juga Idul Adha itu 600.000, ada juga untuk liburan itu 300.000, untuk kasur baru 200.000, untuk promil 150.000. Jadi total untuk saving itu 1.400.000. Selanjutnya ada living, terdiri dari 5 kolom ya teman-teman, untuk nomor, kemudian kategori, terus budget, aktual, dan juga difference. Nah, yang pertama itu kategori listrik, budgetnya 210.000, belanja bulanan 700.000, belanja harian 800.000, BBM 200.000, gas galon 200.000, skincare 150.000, jajan di luar 100.000, kuota atau internet 270.000, kerukunan 200.000, dana darurat 70.000. Jadi totalnya 2.900.000. Nah, untuk aktual itu nanti ditulis misalnya listrik ya, dalam sebulan tuh habisnya berapa. Terus nanti dihitung untuk difference atau selisihnya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara aku melakukan budgeting setiap bulannya. Jadi aku juga pernah menggunakan form seperti ini ya teman-teman. Ini aku buat sendiri di Corel. Terus aku beli kertas ukuran A5 yang plain gitu, terus aku print. Tapi sekarang aku memilih untuk menulis di buku aja, karena kalau misalnya pakai form seperti ini itu hitungannya agak boros ya. Apalagi untuk kertas yang model plain seperti ini itu di sini juga agak susah carinya.
Jadi aku harus beli di Shopee gitu. Menurut aku kurang efisien aja. Jadi aku sekarang tulis aja di buku, lebih memudahkan aku. Kalau misalnya mau beli form jadi itu juga ada ya teman-teman, banyak juga yang jual di online shop. Nah, selanjutnya di sini aku mau mulai budgeting. Jadi dalam sebulan itu sebenarnya aku dikasih suami itu jumlahnya 7.500.000 ya. Jadi sehari itu 250.000. Nah, kenapa aku tulis 4.500.000? Karena yang 100.000 itu khusus untuk tabungan harian, teman-teman. Jadi nggak aku tulis karena kalau aku tulis tuh aku merasa memiliki aja gitu ya. Jadi nanti aku takutnya tuh habis. Dan kalau misalnya nggak aku tulis itu udah aku anggap nggak ada gitu uangnya. Karena kalau misalnya tabungan tuh menurut aku kalau dianggap ada tuh agak bahaya ya. Jadi kita tuh kayak ngerasa uangnya tuh masih gitu, padahal sebenarnya tuh uang tabungan gitu. Nah, tadi aku juga tunjukin di mana aku simpan untuk tabungan harian aku. Terus untuk tabungan harian supaya aku tuh nggak bingung, aku buat catatan seperti ini ya teman-teman. Untuk memudahkan aku aja, jadi tanggal berapa aja yang udah aku isi gitu. Kalau misalnya nggak pakai catatan ini, itu aku memang agak bingung gitu. Kadang suamiku itu kan nggak pasti ya, kasihnya kadang 2 hari sekali seperti itu. Nah, kalau pakai catatan seperti ini itu lebih memudahkan aku. Nah, di sini aku bikinnya asal aja ya, karena ini kan hanya untuk memudahkan aku aja. Yang penting tuh aku bisa baca dan ada angka atau istilahnya tuh ini untuk tanggalnya gitu, teman-teman. Nah, ini aku bikinnya di sticky notes, terus aku tempelkan di samping itu tadi slot untuk tabungan harian. Itu aku kasih 1 slot khusus di dompet pintar ya. Nah, ini aku mau masukin karena tanggal 1 suamiku udah kasih, jadi aku mau masukin untuk tabungan hariannya sebesar 100.000, terus aku tandain menggunakan stabilo. Menurut aku menabung itu nggak harus besar ya teman-teman, yang penting tuh konsisten aja gitu. Nah, ini untuk kebutuhan ya yang 150.000. Jadi untuk 150.000 ini biasanya kalau memang nggak dalam bentuk pecahan, atau maksudnya kalau dalam bentuk seperti ini itu kan nggak bisa dibagi-bagi ya. Jadi aku prioritaskan untuk kebutuhan awal bulan yang benar-benar mendesak dulu. Kayak misalnya tuh belanja harian gitu ya. Jadi kita kan setiap hari itu kan butuh untuk belanja ya, untuk makan. Jadi aku prioritaskan untuk itu dulu. Nah, setelah itu aman, itu aku cek lagi untuk kebutuhan awal bulan selanjutnya tuh apa yang mendesak. Nah, itu tadi karena gas atau galon itu di awal bulan pasti habis, jadi aku masukkan di slot gas galon. Kemudian setelah itu prioritas selanjutnya itu aku biasanya belanja bulanan atau kalau enggak kuota atau internet. Karena kuota atau internet itu aku bayarnya antara tanggal 10 atau tanggal 11 gitu. Nah, kalau untuk belanja bulanan biasanya aku cek stok dulu ya teman-teman. Kalau misalnya udah pada habis gitu, biasanya aku prioritaskan untuk belanja bulanan dulu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau untuk penghasilan harian itu memang agak sedikit ribet daripada penghasilan bulanan. Tapi apapun itu yang penting kita tetap bersyukur. Oke, selanjutnya ini ada saving juga. Nah, ini yang aku maksud sinking fund tadi. Sinking fund itu sama aja dengan tabungan ya teman-teman, tapi kita udah tahu targetnya atau jumlah yang ingin kita capai gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sinking fund di sini aku juga nggak banyak ya, cuma ada 4. Sebenarnya sih 5 ya, tapi untuk yang satu kategori itu nggak aku bikin kolom-kolom seperti ini. Nah, pertama ini ada Idul Fitri. Idul Fitri itu udah
aku kumpulin tuh berjalan selama 5 bulan. Jadi tadi aku hitung jumlahnya itu harusnya 750.000. Nah, ini aku hitung uangnya pas ya. Terus selanjutnya itu ada Idul Adha. Idul Adha di sini itu 600.000, tapi untuk bulan pertama itu aku masukinnya cuma 300.000. Jadi harusnya jumlahnya itu 2.700.000. Nah, ini aku juga ada receh ya. Aku tuh sengaja nyimpan receh gitu karena kadang kan butuh, atau kalau enggak tuh biasanya untuk lebaran gitu teman-teman. Jadi aku nggak susah buat nuker-nuker. Itu kemarin tuh banyak, cuman udah sebagian tuh udah aku tukar gitu ya. Nah, ini aku hitung tuh pas. Selanjutnya ada juga untuk kasur baru. Nah, kasur baru itu aku ngumpulinnya juga baru banget ya, baru 5 bulan, dan dalam 1 bulan itu 200.000, jadi harusnya jumlahnya itu 1 juta. Nah, ini aku hitung juga jumlahnya pas. Terus untuk liburan itu 1 bulan 300.000, cuman karena kemarin itu udah kepake 50.000, jadi tinggal 250.000. Nah, di sini aku silang karena itu uangnya udah kepake gitu ya teman-teman. Apa namanya, yang terakhir juga itu sebenarnya kan uangnya masih ya, tapi udah aku silang karena kemarin mau aku pakai, udah aku bawa keluar gitu, tapi nggak jadi kepake. Jadi ya udahlah, terlanjur aku silang, nggak masalah. Terus selanjutnya ada promil juga, itu 1 bulan 150.000. Tapi promil di sini itu aku sebenarnya fleksibel ya. Kalau aku lagi periksa ke dokter, aku nyisihinnya juga lebih dari 150.000 gitu teman-teman. Karena sekarang setiap bulannya itu aku cuma beli-beli vitamin aja, jadi aku nyisihinnya segitu. Nah, itu nggak aku bikin kolom karena setiap bulannya itu kepake ya. Jadi daripada bingung, aku ya udah aku nggak bikin kolom aja, tetap aku sisihin tapi nggak aku tulis gitu ya. Sinking fund sendiri itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk aku itu ngisinya biasanya setelah kebutuhan pokok aku itu sudah ada dananya semua, baru sinking fund itu aku isi. Sebenarnya ini salah ya, prinsipnya harusnya itu disisihkan bukan disisakan, tapi bagaimanapun kebutuhan pokok lebih mendesak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada metode yang lebih mudah lagi, teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Nah, ini juga untuk memudahkan kita menghitung kategori tersebut itu udah genap apa belum. Itu biasanya kalau misalnya udah genap itu aku kasih stiker seperti ini ya teman-teman. Jadi artinya besok-besok tuh nggak perlu dimasukin uang lagi gitu ya. Nah, untuk catatan pengeluaran itu aku pakai aplikasi ini ya teman-teman. Dulu aku tulisnya tuh di kertas gitu, tapi kalau di kertas tuh sering kelewatan gitu karena kan biasanya aku nulisnya sebelum tidur gitu ya, jadi nginget-nginget gitu. Tapi kalau di HP itu kan hampir 24 jam kita pegangnya HP, jadi menurut aku lebih mudah aja. Di sini juga udah ada grafiknya, jadi kita tuh dalam sebulan bisa melihat pengeluaran setiap posnya tuh berapa, nggak perlu ngitung manual gitu. Pokoknya enak banget pakai ini. Sekian dulu video aku, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.